Daerah yang terkenal dengan kota tahu dan monumen Simpang Silima Gumul memang sangat kaya akan sejarah. Salah satu kekayaan sejarah yang masih belum banyak diketahui oleh masyarakat adalah wisata sejarah makam Eyang Pandu Prabu Pragolopati. Lokasinya, makam Eyang Prabu Pandu Pragolopati ini terletak di Dusun Parang, Desa Parang, Kecamatan Banyangan, Kabupaten Kediri. Letak makam yang berada di puncak perbukitan ini sangat recommended untuk wisatawan yang ingin berziarah maupun wisatawan yang hanya ingin melepas penat untuk sekedar menikmati pemandangan alam yang ada. Sebab sebelum memasuki pintu gerbang lokasi makam ada sebuah warung yang menyajikan kopi dengan pesona alam di perbukitan. Untuk menuju ke lokasi makam Eyang Pandu Pragolopati ini dapat ditempuh dengan mobil ataupun kendaraan bermotor. Lokasi ini berjarak kisaran 30 km dari pusat kota Kediri. Jika pengunjung sampai traffic light Pasar Banyakan, ambil arah kiri sekitar 15 km ke arah Desa Parang. Sesampainya di pertigaan Dusun Parang, bila ke arah kanan menuju Desa Goliman atau ke arah air terjun Leyangan. Oke guys, saat ini saya sudah di depan pesarian dari Prabu Pragolopati di Parang, Banyakan, Kabupaten Kediri. Setelah saya tadi mendaki sekitar sangat tinggi di bukit karena letaknya di atas bukit. Ini pintu makamnya. Tadi juga ada beberapa pengunjung yang habis berziarah. Nanti kita akan mengulas mengenai sejarah beliau di dalam area makam. Itu juga ada pertanda di sini. Kami para jurid Dada Hayuda bersumpah demi Tuhan Yang Maha Esa akan setia dan menjunjung tinggi kehormatan, satuan serta membela nusa bangsa, tanah tumpah darah Indonesia. Gunung Parang, 5 Juli 2010. Komandan beserta segenap prajurit Batalion Infanteri Dada Hayuda Kediri, Iskandar Letnan Kolonel. Jadi ini dulu pernah digunakan prajurit Batalion Infanteri Yonif 521 Dada Hayuda Kediri. Yuk kita ke dalam. Makam Eyang Pandu Pragolopati konon merupakan Raja Mataram dari Trah atau keturunan Putro Kusumo. Cerita perjalanan yang panjang penuh intrik perebutan kekuasaan yang menyebabkan terbunuhnya satu keluarga kerajaan sampai melarikan diri ke wilayah Kediri. Terbentuknya nama-nama desa sekitar tempat ini juga berasal dari riwayat pelarian keluarga Pandu Pragolopati. Seperti Gringging yang mengisahkan ketika dalam perjalanan sang raja merasakan gringgingan atau kesemutan. Banyakan ketika beliau sudah merasakan sakit yang luar biasa. Dan Peso ketika beliau harus memaksakan diri untuk mencapai perbukitan dan Parang yang diartikan makam untuk raja ketika beliau menemui ajal di sana. Di lokasi makam ini terdapat 7 makam yang dikeramatkan. Makam Pandu Pragolopati beserta permaisuri, Kanjeng Putri Sutra Kenangan, Patih Respati, Ibu Prabu Pandu Putri Setiawati,
dan ketiga anak-anaknya yaitu Sri Kuning, Joyo Kabitresno, dan Mulyokusumo. Yuk kita ke atas. Menurut sejarah, Eyang Pandu Prakolopati ini konon merupakan Raja Mataram dari Tra atau keturunan Putra Kusumo. Sebuah cerita perjalanan panjang, intrik perebutan kekuasaan yang menyebabkan terbunuhnya satu keluarga kerajaan sampai melarikan diri ke wilayah Kediri. Terbentuknya nama-nama desa di sekitar tempat ini juga berasal dari riwayat pelarian keluarga Pandu Prakolopati, seperti Gringging yang mengisahkan tentang kisah perjalanan sang raja merasakan geringgingan atau kesemutan. Banyak kan ketika beliau sudah merasakan sakit yang luar biasa, besok ketika beliau harus memaksakan diri untuk mencapai perbukitan dan parang yang diartikan makam untuk raja ketika beliau menemui ajal di sana. Jalannya terus ke bawah. Ini saya sudah mengakhiri perjalanan saya berziarah ke Prabu Prakolopati. Semoga bermanfaat bagi kalian yang ingin menuju ke sini untuk berziarah. Tempatnya sangat sejuk guys, jadi walaupun kamu naik pegel nggak rugi karena pohonannya sangat rindang dan sangat sejuk. Capek kita akan terasa terbayar ketika sudah berada di atas. Oke, saya akhiri, sampai bertemu dengan video kita selanjutnya.